S12 dasar Revan otak sedang. Setelah sampai di depan rumah Doni, Nesya yang turun dari mobil langsung membelalakkan matanya, pasalnya ini rumah terbesar yang pertama kali mau ia tempati. Nesya menelan ludahnya dengan susah payah membuat Doni mengernyitkan dahinya. Kamu kenapa sah? Kenapa kamu bengong? Petik satu. Ini beneran rumah Mas Doni, Mas Doni nggak salah kan? Nes, mana mungkin sih, aku lupa sama rumah sendiri, ini beneran rumahku, tapi lebih tepatnya rumah orang tuaku. Mas, terus gimana kalau mereka nggak setuju aku tinggal di sini? Doni tersenyum dan melihat Nesya dari dekat. Nes, mereka sudah meninggal, dan sekarang tinggal aku sendiri yang tinggal di sini. Maaf, aku nggak tahu. Nggak apa-apa, tapi wajar kan kamu nanya, kamu kan calon istriku. Nesya masuk dan diiringi Doni dari belakang. Bik, kenalin ini Nesya, calon istriku. Nes, ini Bik Minah pengasuhku dari kecil, dan dia sudah aku anggap seperti keluargaku. Bik Minah tersenyum melihat Nesya, begitupun Nesya. Selamat datang Nona, semoga Nona betah tinggal di sini. Terima kasih Bik, aku akan betah dimanapun Mas Doni tinggal, disitulah ada aku. Jawaban yang memuaskan terdengar dari mulut Nesya. Setelah beberapa hari dirawat, kini Sahila sudah diperbolehkan pulang. Sahila selalu menunjukkan senyumnya, karena dikelilingi orang-orang yang masih peduli dengannya. Di rumah sakit pun semua orang saling berebut untuk mendorong Sahila dari kursi roda. Karena Sahila merasa risih, akhirnya Sahila tidak mau memakai kursi roda dan langsung berdiri. Daripada kalian rebutan, mendingan aku jalan, oke? Sambil melihat ke arah teman-teman yang mengikuti di belakangnya. Yang membuat teman-temannya saling pandang. Kalian ini kan sudah dewasa, kenapa nggak mau ngalah sama kami sih? Sambil menunjuk ke arah Iwan dan Doni. Doni dan Iwan hanya diam mendengar celoteh Cindy. Asteris males banget harus meladeni abek, batin Iwan. Sahila yang tak melihat temannya sama sekali pun langsung menoleh ke belakang. Kalian mau di sini, nggak mau pulang? Teriak Sahila. Semuanya melihat Sahila dari kejauhan dan langsung menyusulnya, sedangkan Pak Cakra masih setia mendampingi Sahila. Dasar anak muda zaman sekarang, ada-ada saja tingkahnya, ucap Pak Cakra. Tiba di rumah Pak Cakra, Iwan dan yang lainnya pun tak langsung pulang, mereka mengobrol dengan Sahila panjang lebar. Itu membuat Pak Cakra semakin senang, karena Sahila tak merasa kesepian lagi. Mulai sekarang kalau kalian mau main, main aja, jangan sungkan-sungkan, karena Om sudah anggap Sahila seperti anak Om sendiri, ucap Om Cakra. Baik Om, semua menjawab serempak. Kayaknya ada yang curi-curi pandang nih, Sahila yang melihat Iwan melirik Cindy. Karena takut ketahuan akhirnya Iwan menatap langit-langit dan bersiul. Semuanya pada kelingukan mencari sosok yang dikatakan Sahila. Siapa sih yang curi pandang? Tanya Nesya heran. Kamu beneran nggak tahu, kayaknya ada yang mulai jatuh cinta, tapi mungkin aja malu mengakuinya, sindir Sahila. Namun yang disindir masih aja pura-pura tidak mengerti. Apa yang jatuh cinta di sini itu kamu Ren? Tanya Cindy. Enggak, mungkin aja kamu, kalau Kak Doni dan Nea yang enggak mungkin, mereka kan memang udah pacaran, terus siapa kalau bukan kamu? Aku juga enggak tuh, Cindy. Akhirnya semua melirik ke arah Iwan. Iwan yang merasa jadi pusat pandangan pun langsung berdalih. Kalian mau menuduhku jatuh cinta? Kenapa kamu langsung ngomong gitu Wan? Kami belum bilang apa-apa, ucap Doni. Terus ngapain kalian ngelihat gue kayak gitu? Iwan dengan keheranannya. Kak Iwan, kakak ini kan sudah dewasa kalau berbahasa yang benar dong, kakak nggak malu sama kita-kita. Pinta Sahila. Iya mulai sekarang akan aku coba berbahasa yang benar. Rasain lo emang enak dinasehati abek, batin Doni tertawa. Kamu juga Mas, kalian itu biasanya kalau ngomong suka asal, Nesya yang melihat Doni sedikit cekikikan. Karena Nesya yang sudah lama melihat tiga sahabat itu, jadi Nesya sudah hafal cara bicara Iwan Revan dan Doni. Iya, lagian aku ngomong kayak gitu kan cuma bertiga dengan Revan ya kan Wan? Iwan mengangguk,
Kakak beneran lagi nggak suka sama seseorang? Tanya Sahila memastikan. Sedangkan Iwan hanya menggeleng. Kini canda tawa di rumah Pak Cakra pun disaksikan Pak Cakra. Alhamdulillah Sa, akhirnya kamu merasakan kebahagiaan sebagai anakku, batin Pak Cakra dari kejauhan. Kania bangun, hari ini aku sudah mulai kerja, aku nggak enak sama Mike, yang tak lain adalah sekretaris Revan. Revan sudah rapi dengan baju kantornya, sedangkan Kania masih berada di balik selimut. Kania, kamu nggak mau bikinin aku sarapan gitu? Pinta Revan lagi yang membuat Kania langsung membuka matanya. Sayang, kamu kan bisa minta Bibi, kenapa harus bangunin aku sih? Jawab Kania ketus. Ya, sekarang mereka berada di apartemen milik Revan. Revan menghela nafas, dan keluar dari kamar, karena tak mau berdebat dengan Kania. Revan menuju meja makan, ternyata sarapan sudah siap. Revan sarapan sendiri tanpa ditenami Kania membuatnya seperti bujangan. Bukan ini yang aku inginkan setelah menikah Kak, aku ingin kita selalu melakukan apapun bersama-sama, tapi selama beberapa hari ini kamu selalu saja cuek, dan tak melayaniku sama sekali. Batin Revan sambil mengunyah makanan. Setelah selesai sarapan Revan langsung pergi ke kantor. Sedangkan Kania yang masih berada di kamar mulai mengumpulkan kesadarannya. Kania melihat ruangan, yang sudah tak nampak sosok Revan. Kania mengambil ponsel dan langsung menghubungi seseorang. Sayang, aku kangen sama kamu, kita ketemuan yuk, ucap Kania tanpa sungkan. Oke aku tunggu di tempat biasa, jawaban dari seseorang yang ditelepon Kania. Kania beranjak dari ranjangnya menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah semua siap dengan penampilannya yang begitu cantik, Kania keluar dari kamar. Bik, aku mau keluar. Nanti kalau Pak Revan pulang duluan, bilang aja aku ada pemotretan. Baik Nyonya, jawaban singkat Bibi. Setelah beberapa menit meninggalkan apartemen, kini Kania tiba di tempat tujuan. Sayang, Kania menyapa seorang laki-laki dengan baju hitam serta kacamata senada. Sambil mencium pipi kiri dan kanan, namun kali ini Kania tidak menemui Bram secara terbuka, ya laki-laki yang dihubungi Kania adalah Bram sang manajer. Mentang-mentang ada yang lain, udah cuekin aku ya sekarang, ucap Bram sinis. Jangan gitu dong, aku kan harus menghargai dia, apalagi sekarang dia suamiku. Meskipun kamu lebih hot daripada Revan aku juga akan memprioritaskan dia. Ucap Kania sambil mengelus pipi Bram, yang membuat jiwa lelakiannya menegang. Kamu mau mancing aku sekarang, apa belum puas punya Revan? Ah, kamu selalu tahu apa yang aku inginkan. Akhirnya Bram dan Kania menuju tempat yang memang sudah direncanakan oleh Bram, apalagi kalau bukan kamar untuk memadu kasih. Sedangkan di kantor, Revan merasa kurang bergairah untuk bekerja, karena pernikahannya yang baru dijalani beberapa hari, namun sudah membuat dirinya tak nyaman. Namun itu tak membuat Revan putus asa. Bagaimanapun aku harus bisa membuat Kania berubah dan tak memikirkan dirinya sendiri, lirih Revan. Hari pun sudah menunjukkan jam 17 negara L. Revan bersiap untuk pulang, niatnya sekarang bukan cuma istirahat, tetapi bersama orang yang dicintainya, namun semua itu hanya harapan belaka. Benar saja sepulang dari kantor Revan tak mendapati sang istri di apartemen. Membuat Revan bertanya-tanya, Bik, Kania kemana? Petik 1. Maaf tuan, kata Nyonya tadi ada pemotretan. Revan hanya menyunggingkan senyumnya, dan kembali ke kamar. Revan duduk di bibir ranjang dan menghela nafas panjang. Revan mengambil ponsel untuk menghubungi Kania, namun ponsel Kania di luar jangkauan. Kamu kebiasaan kah? Selalu saja mematikan ponsel, apa sekarang kamu nggak ingat kalau sudah punya suami? Aku khawatir, apa mulai besok aku suruh dia berhenti saja, gumam Revan. Karena hari pun sudah mulai larut malam Revan pun semakin cemas. Kamu kemana sih kak? Kok sampai jam segini belum pulang? Revan mondar-mandir di dalam kamar dengan wajahnya yang kesal. Apa aku samperin aja ke tempat kerjanya, sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Dengan cepat Revan langsung menyambar jaket yang ada di sandaran sofa.
Revan melajukan mobilnya dengan cepat menuju tempat kerja. Sesampainya di tempat kerja Kania, Revan mengernyitkan dahinya. Kok sepi, bukannya ini tempat kerja Kania, lirih hati Revan. Akhirnya Revan menanyakan pada satpam. Pak numpang tanya, apa Kania Silvana sudah pulang? Revan bertanya dengan nama lengkap Kania.